pahala tetap mengalir meski kita telah tiada. Itulah keajaiban wakaf. Benda yang kita tinggalkan tetap hidup memberi manfaat, dan setiap kebaikan yang dirasakan orang lain menjadi tabungan abadi di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Wakaf itu boleh dengan 3 syarat. An yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang pertama, barang yang diwakafkan harus sesuatu yang bisa diambil manfaatnya sementara bendanya tetap ada. Harta wakaf harus bisa dimanfaatkan berulang sementara benda pokoknya tetap utuh atau tidak habis. Contoh yang sah: tanah, bangunan, masjid atau sekolah, perpustakaan atau buku, sumur, kebun, toko produktif, dan alat kesehatan. Contoh yang tidak sah: makanan, bahan bakar, uang yang langsung dihabiskan tanpa skema menjaga pokok karena manfaatnya sekali pakai. Dalam fikih klasik Syafi'i, wakaf uang tidak sah bila pokoknya dihabiskan. Jika pokok dijaga atau diinvestasikan atau dibelikan aset tahan lama dan hanya hasilnya dipakai, sebagian ulama mutakhir memperbolehkannya. Lebih dekat ke praktek kontemporer dan mazhab Hanafi. Untuk mengikuti teks klasik, gunakan pola uang dibelikan aset dan asetnya diwakafkan. Wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Yang kedua, harus ditetapkan pada pokok yang ada dan cabangnya tidak terputus. Artinya manfaatnya terus-menerus, bukan sekali habis. Penetapan penerimaan manfaat harus jelas dan ada saat wakaf dibuat. Lalu disambung kepada pihak penerima yang keberlanjutannya tidak terputus, agar wakaf tetap berjalan walaupun kelompok pertama habis. Bentuk praktisnya, pertama berjenjang. Untuk anak-anakku yang ada sekarang, lalu cucu-cucuku, kemudian untuk fakir miskin. Anak cucu adalah sulun yang ada atau berpotensi ada. Fakir miskin adalah yang tidak terputus kelanjutannya. Langsung umum, untuk masjid A atau untuk para penuntut kategori sudah ada dan berkelanjutan. Yang bermasalah, menetapkan penerima yang belum ada sama sekali tanpa jalur keberlanjutan. Misalnya, hanya untuk anak yang akan lahir nanti, tanpa menyebut pihak yang sudah ada atau berkelanjutan. Wa an la yakuna fi mahdhurin. Yang ketiga, tidak boleh berupa sesuatu yang dilarang. Maksudnya, wakaf tidak boleh pada hal yang haram atau sarana maksiat. Contoh yang dilarang, wakaf untuk tempat maksiat, untuk membeli benda haram, atau penggunaan yang jelas melanggar syariat. Contoh yang sah, wakaf untuk ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur air, beasiswa, dan lain-lain. Wa huwa ala ma syarratal waqifu min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdilin. Dan hukum wakaf itu mengikuti syarat yang ditentukan oleh pewakaf, baik didahulukan, diakhirkan, disamakan, atau diutamakan. Kaidahnya, aturan penyaluran mengikuti syarat pewakaf selama tidak melanggar syariat. 4 bentuk yang disebut adalah: yang pertama, mendahulukan atau takdim. Didahulukan biar listrik masjid, baru sisanya untuk beasiswa. Yang kedua, mengakhirkan atau terakhir. Cadangan pemeliharaan bangunan diambil terakhir setelah kebutuhan mustahil terpenuhi. Yang ketiga, menyamakan atau taswiyah. Dibagikan rata kepada 3 fakir miskin setiap bulan. Yang keempat, memprioritaskan atau tafdil. Guru tahfidz mendapatkan porsi lebih daripada yang lain. Selama syarat pewakaf jelas, mungkin dilaksanakan dan tidak haram, nazir wajib mematuhinya. Hal-hal yang perlu diantisipasi nazir: menjaga pokok, perawatan, inovasi, asuransi syariah bila relevan. Transparansi, yaitu pembukaan hasil dan penyaluran sesuai syarat. Keberlanjutan, yaitu kalau penerima pertama habis, aliran manfaat otomatis ke kategori yang tidak terputus sesuai syarat. Kepatuhan syariah dan regulasi atau izin, status tanah, bangunan, dan audit. Wallahu a'lam bishawab.